Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Astri. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai detail ijazah, SKCK, kartu keluarga, paklaring, dan bebas nafza. Pertama-tama yang akan aku bahas adalah ijazah sekolah dasar atau kalau yang dahulu namanya adalah surat tanda tamat belajar atau STTB. Apa aja yang biasanya dibutuhkan untuk pemberkasan atau upload di SSC ASN adalah nama sekolah, tertera di sini. Kemudian tempat tanggal pengesahan, nama dan tanda tangan pejabat, kemudian nomor ijazah. Ingat, nomor ijazahnya ada di bawah, bukan yang ada di sini. Untuk penomoran ijazahnya sendiri biasanya contohnya seperti D besar, D kecil, strip 03 titik bla 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 seperti itu. Atau mungkin berbeda setiap daerahnya ya atau sekolahnya. Yang kedua yaitu sekolah untuk sarjana. Ini untuk sarjana namanya sendiri ini jelas ada di atas. Kemudian nomor ijazah yang ini ya, bukan yang ini. Oke. Apalagi yang diminta biasanya adalah jurusannya. Kalau misalkan di contoh ini adalah kesehatan masyarakat. Jangan lupa gelar belakangnya. Kalau misalkan gelar belakangnya tidak tercantum di ijazah kamu, silahkan tanyakan pada akademik untuk cara penulisannya, atau tanyakan kepada teman seangkatan kamu. Nah, kemudian tempat tanggal pengesahan selalu ada, dan di sini ada dua yang menandatangani, yang mana yang harus dimasukkan adalah yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Kemudian ada ijazah SMA. Untuk ijazah SMA itu adalah yang diminta adalah jurusan. Jurusannya biasanya beda-beda, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ataupun ilmu alam seperti ini. Bisa sesuaikan dengan ijazah kamu dan harus sesuai dengan ijazah. Nama sekolah sama aja dengan asal sekolah. Kemudian tempat tanggal pengesahan, tanda tangan pejabat, dan nomor ijazah. Nah, kalau misalkan ijazah kamu bolak-balik alias di belakangnya ada nilai ujiannya, maka harus di-scan bolak-balik juga dan nanti harus disatukan dalam satu file. Kemudian kartu keluarga. Kartu keluarga ini dibutuhkan ketika kamu akan mengisi kolom keluarga. Di situ biasanya dibutuhkan adalah nomor kakak, nama anggota keluarga, nomor NIK, tempat lahir anggota keluarga, tanggal lahirnya, pendidikan, dan juga pekerjaannya. Untuk SKCK sendiri di sini ada dua nomor. Hati-hati, yang dimasukkan adalah yang di sini, bukan yang di atas, kanan atas bukan ya, tapi yang di sini tertera. Kemudian perihalnya disesuaikan dengan instansi kamu masing-masing dan bisa request saat kamu melakukan pembuatan SKCK ataupun perpanjangan SKCK. Tempat tanggal pengesahan dan nama pejabat yang mengesahkan. Ini contoh untuk paklaring atau surat keterangan kerja, nomornya ada di bawahnya. Kemudian ada nama dan jabatan dari penanda tangan atau yang mengesahkan. Ada nama kita beserta jabatan dan nama kerjanya, dan di bawahnya ada tanggal di mana kita mulai bekerja dan selesai bekerja. Di bawahnya ada tempat tanggal pengesahan beserta tanda tangan nama pejabatnya. Ada juga yang meminta untuk surat keputusan untuk pegawai pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, nomornya jelas ada di bawahnya. Kemudian ada perihalnya, ini juga kita bisa request berdasarkan yang instansi inginkan. Tempat tanggal pengesahan di sini ada 3. Ini contoh untuk yang di BNN ya, ada 3 yang menandatangani. Lalu yang mana yang harus diambil adalah
yang memiliki jabatan yang paling tinggi. Kalau di sini adalah Kepala BNN Kota Cimahi. Oke, mungkin segitu aja, cukup singkat, padat, dan jelas. Semoga membantu, dan jangan lupa deadline untuk pengisian terakhir atau submitnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.